Nah, kembali lagi sama gua Bata Kasoy. Seperti yang gue bilang di video gua sebelumnya, gua mau jelasin cara bikinnya si Stagger itu kayak gimana. Cuma nanti untuk step pertama, gua bakal jelasin gimana caranya bikin Space Claptonnya dulu. Karena si Stagger itu basicnya harus ada Space Claptonnya dulu, yang nanti final fuse-nya itu dimasukin di antara si Space Clapton itu. Langsung aja gimana caranya kita lihat proses pembuatannya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Langsung aja tanpa banyak babi ibu lagi nyah-nyeh-nyoh, kita langsung masuk ke tahap pembuatannya. Check it out. Untuk pertama, kita pakai kawat ukuran 28 untuk core-nya, dan si outernya kita pakai ukuran 37. Kenapa? Supaya dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek. Jadi ini komposisinya menurut gue paling pas. Langsung aja. Untuk pertama, si kawat 28 ini gue ambil sekitar 15 cm. Lalu setelah gue ambil 15 cm, gue potong. Tapi biasanya sih gue stretch dulu supaya nggak PR. Lima 15 cm gue bikin 2. 15 cm itu biasanya jadinya satu coil. Itu untuk main aman aja sih. Kalau langsung panjang juga bisa, cuman lebih susah biasanya. Jadi amannya gue ambil per 15 cm. Ini gue bikin basicnya dulu. Jadi basicnya itu si Space Clapton. Nah, untuk metode yang gue pakai, gue biasanya pakai metode looping. Kenapa metode looping? Karena metode ini menurut gue paling gampang, dan juga ketika nanti kalian mau bikin Space Clapton pakai ribbon itu nggak kesusahan. Karena kalau metode yang lain mungkin agak sedikit susah sih. Untuk metode looping, jadi si kawatnya nggak kelihatan ya. Oke, ini kawatnya disimpul dulu, disimpul sampai membentuk lingkaran. Gue biasanya nyimpulnya sih berkali-kali biar kuat. Karena kalau cuma sekali, biasanya pas lu lagi ngeluping dia kendor atau terlepas dari kunciannya. Jadi gue kuncinya berkali-kali sih, sampai dapat ukuran yang bisa masuk ke kepala bor. Kira-kira segini lah ukurannya. Nah, nih. Lalu dimasukin ke bagian kepala bor. Lalu kawat yang tadi yang udah gue potong ukuran 15 cm ditekuk sedikit, lalu dimasukin ke cuk bornya. Dimasukin ke bagian cuk bor. Oke, dan yang satunya dikaitkan ke ujung swivel. Nah, swivel ini gue pakai merek Mustad ukuran 6, dan di ujungnya gue tambahin lagi pakai hook lagi sih. Jadi biar itu ngemudahin gue sih sebenarnya. Dan posisinya ketika gue megang si spool ini nanti kayak begini kurang lebih.
Oke, udah. Lalu ini kita pasang di sela-selanya di belakang si outer spool yang kita pegang. Lalu kita gas aja. Nah, di sini kalian nggak usah sampai ujung nge-space-nya, cukup sisain sekitar 2 atau 3 cm. Fungsinya untuk apa? Jadi nanti ketika kalian nge-fuse yang terakhir, kalian nggak kesusahan kayak misalnya si core-nya ini nggak mau mundur atau macet. Jadi menghindarinya ya kalian sisain space-nya untuk dia ke belakang. Lalu kita ulangin step yang kedua. Step yang kedua sama kawat yang tadi di cuk dicopot dulu, sama yang di swivel juga dicopot dulu. Terus diulangin stepnya lagi kayak yang pertama. Ini yang satu ditekuk ya biasa, pasang lagi ke cuk. Satunya dikait lagi ke swivel. Lalu kita bikin space captain yang kedua. Memang sih kalau metode looping ini agak tricky, kalau kalian memang belum terbiasa agak susah. Kemungkinannya nyangkut di loopingannya atau putus. Jadi mungkin untuk yang belum kebiasa bisa pelan-pelan dulu. Karena kalau misalnya kalian nggak pelan-pelan biasanya tuh nyangkut. Dan dia posisi si loopingannya sama si outernya tuh harus lurus, jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Jadi harus dipastikan benar-benar lurus. Oke, udah jadi. Kita potong lagi. Nah, setelah ini kita langsung aja bikin si stagger. Stagger kita buat. Kalau gua sih biasanya untuk si stagger ini bagian ujung yang nanti mau gua masukin ke cuk gua ikat dulu. Gua ikat pakai ya kira-kira gua motong dari ukuran 37 yang tadi. Dari ujung biasanya gua sisain 1 cm. Dia masuk ke si cuk bor. Fungsinya biar apa? Biar dia ngikat. Jadi ketika lu nge-fuse dia nggak kendor. Dan ujungnya biasanya gua tekuk untuk ngejepit di cuk bornya. Ini gue coba jepit. Oke, udah dijepit. Dan dipastiin lurus dulu, dipastiin lurus, nggak ada yang saling tumpang tindih. Lalu yang ujung tadi yang udah lu sisain di ikat, tapi jangan sampai kena semuanya, dikit aja, karena nanti fungsinya dia untuk mundurin si outernya. Jadi biar outernya itu mundur ke belakang.
Oke, ini udah. Langsung kita ke tahap final views si staggernya. Mungkin buat teman-teman yang emang kesulitan bisa dicoba pelan-pelan dulu, jangan langsung digaspol, karena memang bikin stagger ini gampang-gampang susah. Kalau udah dapet selanya mungkin gampang, kalau belum dapet selanya ya susah. Pelan-pelan aja, diikutin aja alurnya. Ya, stagger udah jadi. Sebenarnya sih bikin coil itu apa ya, dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak. Intinya kalian tuh mesti banyak-banyak latihan sih. Kalau kalian baru misalnya baru 1 minggu bikin terus ngerasa gagal, terus apa ya, kayak yang putus asa, kayak yang bingung, ya sebenarnya itu kalian mungkin nggak sabaran aja. Untuk beberapa orang kayak gue sendiri pun, itu gue mulai belajar bikin coil dari 2015 sampai sekarang. Nah, jadi buat teman-teman itu jangan pernah ngerasa kayak putus asa atau cepat nyerah. Jadi harus banyak-banyak latihan memang, karena untuk coil art itu butuh kesabaran ekstra. Tapi kalau kalian udah bisa, itu pasti cepet banget kok. Bahkan gue merhatiin beberapa teman-teman di grup atau di sosial media kayak Facebook, kayak Instagram, itu perkembangannya pesat banget. Yang kemarin baru ngechat, baru yang sekedar tanya-tanya, sekarang udah bikinnya udah yang gila-gilaan. Itu gue kalau yang salut. Mereka nyoba dulu baru nanya, bukan nanya dulu baru nyoba. Karena akan beda. Ketika lu udah nyoba terus nanya, lu tahu kegagalan lu itu ada di mana. Tapi ketika lu belum nyoba tapi lu udah nanya, lu bingung sendiri pasti. Jadi mendingan dicoba dulu sampai benar-benar mentok baru ditanyain, karena kalau kita ngejelasin tanpa lu nyoba, lu bakal bingung sendiri gitu loh. Jadi tadi itu sedikit tips cara bikin stagger, mulai dari Space Clapton sampai udah jadi staggernya. Sekarang kita coba untuk nge-wrapping si stagger ini. Oke, kita wrapping staggernya. Gue biasa main sih di 6 lilit sih. Oke, ini udah jadi 6 lilit. Masalah coil nge-twist atau apa itu sebenarnya bisa diakalin, itu bukan masalah yang besar banget kok, kecuali ketika memang coilnya udah collapse atau bubar dalam artian yang tadinya lu mau bikinnya alien tapi jadinya malah bertumpuk-tumpuk. Nah itu udah nggak bisa ketolong. Tapi kalau udah jadi sekedar nge-twist doang, itu bisa dilurusin lagi kok. Jadi itu bukan masalah yang besar banget. Nah ini si staggernya udah jadi. So coil art itu gampang, yang bikin susah adalah kalian itu terlalu buru-buru pengen bisa, nggak mau belajar dari step by stepnya. Karena ketika kalian itu langsung lompat, itu bakal susah karena lu nggak punya pijakan dasarnya ya. Jadi harus belajar dari dasar dulu. Kayak contohnya kita sekolah aja deh, nggak mungkin dari kelas 1 langsung kelas 4, karena sekedar lu udah bisa pelajaran yang kelas 4, tapi lu nggak tahu di kelas 2 sama kelas 3 itu ada pelajaran apa lagi. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama gue bikin si stagger ini. Kalau kalian memang ada pertanyaan, bisa ditanya di kolom komentar buat hal-hal yang nggak jelas. Nanti gue coba bantu jelasin
caranya gimana, tipsnya gimana. Intinya kalian coba dulu baru tanya, jangan bertanya dulu baru mencoba. Itu dari gua. So, terima kasih buat yang udah nonton. Tungguin video-video gue berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like karena subscribe itu gratis. Oh iya, satu lagi, jangan lupa follow Instagram gua Batakasoy, S-nya 2 ada di bawah sini. Oke, thank you.